Bab 181. Perbedaan besar dalam status. Waktu berlalu menit demi menit, dan pertandingan segera dimulai. Gadis-gadis di tempat kejadian mendengar bahwa ada gadis-gadis yang juga dapat mendaftar untuk kompetisi, dan ada hadiah tak terduga untuk memenangkan tempat pertama. Begitu banyak gadis dengan antusias mendaftar. Yuni Gao dan Nini Cui juga di dalamnya. Setelah mereka berdua mendaftar, mereka kembali dan melihat Claire Sen duduk di sana. Mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak datang dan mencibir. Bukankah ini orang baru di departemen kita? Mengapa kamu duduk di sini dengan linglung? Itu benar, kenapa kamu tidak pergi untuk berpartisipasi dalam kompetisi? Bukankah orang sepertimu yang paling populer? Kita memelototi mereka, apa yang ingin kalian lakukan? Tidak lakukan apa-apa. Datang saja dan lihat dia. Pendatang baru, apakah kamu benar-benar tidak hadir? Yuni Gao bertanya pada Claire Sen dengan melotot. Claire Sen meliriknya dengan samar, apakah ada aturan bahwa aku harus berpartisipasi? Kamu. Yuni Gao sangat marah sehingga dia pikir itu akan menyakitinya jika dia menemukan kesempatan. Siapa tahu, dia tidak ingin berpartisipasi. Apa masalahmu jika Claire tidak berpartisipasi? Jika kamu ingin berpartisipasi, kamu dapat berpartisipasi sendiri. Mengapa peduli dengan orang lain? Gita menjaga Claire Sen di belakangnya seperti induk ayam yang menjaga anaknya, menatap Yuni Gao dengan galak. Yuni Gao, kurasa dia tidak berani berpartisipasi sama sekali, karena takut kalah dari kita, karena dia sangat tidak kompeten. Kita sebaiknya mengabaikannya. Ayo pergi. Setelah keduanya pergi, Gita dengan marah berkata, bukankah mereka berdua menggertakmu seperti ini? Tidak apa-apa, itu hanya verbal, tidak perlu mempedulikannya. Claire Sen menggelengkan kepalanya dan memberi isyarat agar dia tidak marah. Di awal permainan, Golden Ye muncul, meskipun dia berada di kursi roda, ketika Arthur Xiao mendorongnya untuk muncul. Aura dingin dan kuat serta wajahnya yang tampan menimbulkan sensasi yang luar biasa. Banyak gadis berbicara secara pribadi. Tuan muda Ye sangat tampan, jika dia tidak di kursi roda, dia pasti kekasih yang sempurna. Ya, mata itu sangat dalam, jika kamu ingin melihatku. Kurasa aku akan mabuk. Apakah kamu pikir kamu minum? Masih mabuk? Jangan pikirkan itu. Meskipun pria ini duduk di kursi roda, auranya telah membanjiri semua pria yang hadir. Dapat dilihat bahwa dia bukan orang biasa, dan itu bukan sesuatu yang bisa kita pikirkan. Kakak, kamu benar, Tuan Muda Ye kewalahan di kursi roda, jika dia berdiri. Semua orang menghela nafas dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Golden Ye adalah tuannya, jadi tentu saja dia didorong ke posisi yang paling penting. Kerumunan hitam, Davin Ye melihat sosok merah dan menawan sekilas, dan dia menonjol di antara kerumunan. Wanita sialan ini. Memintanya untuk mengganti roknya, tetapi dia tidak menggantinya, dan dia memakainya di sebelah kolam renang. Berapa banyak mata pria sialan itu yang terpaku padanya, apakah dia mengetahuinya atau dia tidak mengetahuinya dan menunjukkannya kepada orang lain dengan sengaja. Ketika Claire Sen keluar dari Golden Ye, tatapannya tanpa sadar menatapnya. Saat kedua mata bertemu, Claire Sen membeku sesaat. Sebelum dia bisa bereaksi, tatapan Golden Ye berlalu dengan ringan, dan kemudian tertuju pada Sally Han di sampingnya. Sally Han bertemu dengan tatapan Golden Ye dan mau tidak mau berkedip padanya, menunjukkan senyum seperti bunga. Berdiri di belakang Golden Ye, Arthur Xiao mau tak mau memutar matanya ke udara. Tuan Muda Ye melihat bagian mana tadi? Tampaknya ke arah itu, kan? Bukankah itu asisten Sen yang diturunkan sebelumnya? Mungkinkah Tuan Muda Ye masih melihatnya? Terlalu banyak berpikir, kan? Dia sudah diturunkan pangkatnya dan untuk apa aku masih melihatnya? Apakah kamu tidak melihat siapa yang berdiri di samping mereka? Wanita tertua dari keluarga Han, adik perempuan Andri Han. Itu status yang sangat mulia,
jika kaki Tuan Muda Ye kita tidak lumpuh, memang benar bahwa wanita tertua dari keluarga Han ini sepasang. Apa yang kamu katakan kedengarannya tidak terlalu bagus, meskipun Tuan Muda Ye kita cacat, dia masih yang terbaik, keluarga Han juga cocok dengannya, dan keluarganya terlihat cocok satu sama lain. Kata-kata ini jatuh ke telinga ketiganya tanpa sepatah kata pun. Sally Han merasa headsetnya agak panas, dan hatinya manis. Gita mendengus, seolah meremehkan. Claire Sen juga merasa sedikit tidak nyaman di hatinya, dia mengintip Sally Han dari sudut matanya. Dia berdiri di sana mengenakan gaun putih, seperti malaikat putih di bawah cahaya-cahaya, dan dia seputih salju, dan dia memiliki gelar Nona Han, lingkaran cahaya yang tidak dapat diminta oleh siapapun. Di kota utara, keluarga Han memang layak untuk keluarga Ye. Nona Han, Tuan Muda Ye, sangat cocok. Claire Sen menurunkan matanya, menatap lurus ke jari kakinya. Dia seperti dia. Tidak ada, dia adalah putri dari keluarga Sen, tetapi dia adalah putri dari keluarga Sen yang tidak disukai. Tidak hanya dia bercerai, dia juga mengandung anak laki-laki lain, wanita seperti dia. Siapapun yang menikah akan merasa sial dan jijik. Jangan terlalu banyak berpikir. Suara Gita tiba-tiba keluar dari telinga. Claire Sen mengangkat kepalanya dengan heran, dan melihat senyum mengembang di bibir Gita. Kamu lebih baik dari banyak orang yang hadir, dan aku baru menyadarinya. Tuan Muda Ye melihatmu. Claire Sen. Dia benar, Golden Ye memang melihatnya, tapi... Lalu matanya tertuju pada Sally Han. Dia sekarang khawatir Golden Ye akan sengaja memiliki sesuatu dengan Sally Han karena dia ingin membuatnya kesal. Memikirkan hal ini, Claire Sen mengerutkan bibirnya. Aku baru saja memikirkan siapa di antara kalian yang akan memenangkan permainan. Gita terkejut, dan setelah beberapa saat, bibirnya melengkung, tentu saja ini aku dulu perenang. Sally Han di samping mendengar kata-katanya, dan memasang kalimat, kalau begitu kamu harus berhati-hati, aku juga sangat pandai berenang, dan aku juara malam ini. Mendengar, Gita mencibir dan menatap matanya, kamu bukan karyawan perusahaan kami, apa yang kamu menangkan? Jika bisa berpartisipasi, maka bisa menang, kamu tidak berpikir aku bukan karyawan perusahaanmu, jadi aku akan membiarkanmu. Sally Han sengaja membuatnya gelisah. Gita tiba-tiba mengubah wajahnya, siapa yang ingin kamu membiarkannya? Apakah aku akan kalah dengan orang dengan hati gelap? Siapa yang kamu bicarakan tentang hati yang gelap? Kamulah. Claire Sen buru-buru menghentikan mereka berdua, ini hanya satu pertandingan, berhenti berdebat, para laki-laki akan segera mulai. Ada banyak orang di kompetisi anak laki-laki. Sekelompok anak bangsawan mengenakan celana renang mereka dan berdiri di tepi kolam renang. Begitu mereka muncul di tempat kejadian, para gadis berteriak dengan panik, dan banyak yang langsung mengeluarkan ponsel mereka dan memotret mereka dengan liar. Tempat di mana Billy Zhao berdiri hanya lebih dekat dengan Claire Sen, dia menoleh dan melihat Claire Sen, yang tiba-tiba mendekat sambil tersenyum. Jika aku memenangkan permainan, bisakah kamu memberiku nomor teleponmu? Claire Sen terkejut untuk beberapa saat, menatap anak laki-laki dengan senyum mengerikan di wajahnya di depannya, yang terlihat sangat muda. Gita mengerjap, memikirkan sesuatu, dan berkata kepadanya, siapa kamu? Ada hubungan apa dengan Claire ketika kamu menang? Bersambung.